Makatan kalau wau mauidhah hasanah haji wa umroh saking panjenenganipun Romo Yai Mustafa Ahmad. Mugi-mugi kita sedaya enggal dados tamunipun Allah Subhanahu wa taala. Tidak wonten Mekah lama dina. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti di pagi hari ini, yaitu orientasi haji dan umroh, seminar inspirasi umroh, barokah dan cara umroh yang begitu fenomenal, yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana caranya agar kita bisa berumroh berulang kali seperti mentor kita? Baiklah, saatnya kita dengarkan seminar inspirasi umroh yang akan disampaikan oleh mentor kita, inspirator kita, Iris Ramira Travel. Kepada beliau Bapak Jatmiko Muhammad Nasir, waktu kamal persilahkan. Tepuk tangan yang meriah. Kepada beliau waktu secukupnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya tunggu-tunggu nasihatnya beliau Romo Kiai Mustafa Ahmad, Romo Kiai Sulaiman, para ustadz dan ustadzah, pimpinan majelis, pimpinan pondok pesantren. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya mendapatkan kehormatan untuk berdiri di depan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Pak, insya Allah semuanya akan mendapatkan barokah dari kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tidak lupa saya hormati tamu undangan, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, yang insya Allah di tempat yang barokah ini Allah akan panggil Bapak Ibu yang hadir beserta keluarganya dengan cara terbaik dan berulang-ulang. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya karena saya yakin yang hadir di sini lebih mumpuni, lebih semangatnya luar biasa, dan di atas rata-rata insya Allah karena terpancar dari aura wajah Bapak Ibu yang hadir, insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Sudah glowing-glowing, wajahnya berseri-seri, cantik senyumnya ya Bu. Semuanya tidak ada yang bersengut, tidak ada yang merengut, tidak ada yang cemberut, dan satu lagi tidak ada yang gegana. Apa itu gegana, Bu? Gelisah, galau, merana. Apa, Bu?
gelisah, galau merana. tepuk tangan dulu. Insya Allah 30 menit sampai 40 menit saya akan berbagi untuk Bapak Ibu yang hadir. Sebelum saya mulai, boleh saya bertanya lagi? Yang sudah ke Baitullah, mohon maaf, ini bukan niat riak. Boleh angkat tangannya, Bu? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Yang mau segera berangkat, angkat tangannya. Angkat tangan, bayar apa gratis, Bapak Ibu? Ada loh yang nggak angkat tangan. Saya tahu, pakai jilbab warnanya keki. Yang mau berangkat sama keluarganya, angkat dua-duanya. Yang tinggi, Bu. Bismillah. Qabul hajat. Segera dipanggil ke Baitullah. Amin. Dengan cara yang terbaik. Amin. Gratis. Amin. Astagfirullah. Semuanya main gratis. Alhamdulillah. Ya, yang disampaikan tadi, insya Allah semuanya bisa berangkat umroh. Semua orang bisa berangkat umroh. Amin. Kuncinya satu apa, Bu? Niatin. Apa, Bu? Niatin. Yang kedua, yakinin. Kalau kita yakin berangkat umroh, insya Allah yakin. Coba kita tengok ya perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apakah beliau memukulkan tongkatnya ke laut bisa membelah lautan? Karena mukjizat, karena yakin Allah di saat-saat itu akan memberikan pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Betul? Coba kalau tongkat itu yang bawa saya gitu. Waduh, berat Pak gitu. Ya. Angel, Pak. Ya. Jadi karena keyakinan semuanya akan bisa dilaksanakan. Izin lagi tanya, ada gak yang sudah bermimpi ke Baitullah? Mimpi? Serius, Bu? Mimpi? Mimpi? Betul. Alhamdulillah. Mimpinya gimana, Bu? Tiba-tiba di depan Ka'bah gitu. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu. Udah bermimpi. Ya. Ya, karena mimpi ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini punya impian nggak ke Baitullah? Seberapa? Sekuat apa? Ya. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Jadi umroh itu semudah senyuman. Kalau jenengan masih sulit, berarti ada yang salah. Umroh itu semudah senyuman. Coba Bu, celing gitu Bu. Celing. Tiba-tiba nyampe Mekah. Tiba-tiba sampai Madinah. Begitu. Kalau jenengan bayangannya, Pak buru-buru. Untuk makan aja susah. Darat tenang. Ini loh yang harus dirubah. Siap merubah? Nah, ini Bu. Jadi Allah tidak memanggil yang mampu. Sawahnya 10 hektar, pajirunya 10. Apalagi? Kucingnya 10. Sapine 5. Apalagi? Rumahnya 3 miliar kata Mbah Kiai tadi. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Percaya? Harus percaya. Yakin? Yakin. Yakin.
Yang ketiga, setelah pertama apa Bu tadi Bu? Niatin. Alhamdulillah semuanya sudah punya niat. Yakinin, mulai pulang dari sini harus yakin kalau saya ya Allah panggil hamba ke baitmu yang mulia bulan Januari 2026. Saya panggil ya Allah, panggil saya ya Allah. Gitu. Kalau jenengan tidak punya program, jenengan tidak punya cita-cita, kebutuhan makin bertambah apa makin sedikit? Insya Allah dari wajah-wajahnya ini nggak ada yang dapat BLT. Karena saya lihat dari senyumnya, ya, Insya Allah semuanya mampu, semuanya punya, ya, semuanya kaya. Ada yang masih mengaku miskin di sini? Nanti saya daftarin sama Pak Lurah. Coba Bapak Ibu ya, kita lihat nih di Vietnam kemarin, di Kamboja ya. Harga kornea mata berapa Bu? Pengen tahu? 500 juta. Ada nggak yang mau jual? Nggak mau Bu? Alhamdulillah. Harga ginjal satu berapa Bu? 2M. Tepuk tangan dulu, 2M itu. Betul. Ada yang mau jual? Buat umroh satu kampung. Ya. Jangan pernah mengaku miskin. Saatnya kita memantaskan diri menjadi tamunya Allah. Saatnya kita memantaskan diri menjadi tamunya Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena haji dan umroh itu ibadah fisik. Apakah harus nunggu pakai kursi roda? Apakah harus nunggu kita cuci darah? Tidak. Apakah kita nunggu dibagdalkan? Tidak. Ibu tahu bagdal? Tahu. Bagdal umroh? Tahu. Untuk siapa? Orang yang sudah meninggal. Tidak mau. Ya. Baik, kalau tidak mau berarti semuanya sepakat untuk segera ke Baitullah. Bayar apa gratis Pak? Gratis. Alhamdulillah, semuanya pengen gratis. Ya. Daftarnya gratis. Ya. Daftarnya gratis. Karena tadi kita lanjut tadi, Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Keajaibannya Baitullah apa Bapak Ibu? Keajaibannya Baitullah itu berlaku jika ya manakala Bapak Ibu sudah mendaftar. Kalau belum mendaftar, ya belum diberlakukan. Sajane Pak, wah aku jam kuingin tenan. Wis niat Pak, wis sapol ya bendino bengi ya donga itu. Tapi dijalanin apa enggak? Harus ada ikrar, harus ada akad gitu. Seorang pasien datang ke poliklinik, tiba-tiba dia duduk aja. Kira-kira dipanggil dokter apa enggak Bu? Dokternya lewat di depannya, dia nggak tahu gitu, nggak ngerti kalau ini pasien mau periksa. Betul apa betul? Betul. Makanya itu Bapak Ibu ya, di sini saya mewakili manajemen Samira Travel mengucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran untuk teman-teman yang di Gemolong Raya, wabil khusus Romo Kiai Mustafa Ahmad yang sudah memprakarsai bahwa kita ini harus punya majelis. Alhamdulillah qadarullah, masya Allah tabarakallah. Hari ini tanggal 25 Desember tahun 2025 Majelis Karimah berdiri di Gemolong Raya. Ini adalah wadah. Jadi nanti semakin Bapak Ibu hadir di majelis, insya Allah, karena semua ini tinggal kebiasaan kita.
Coba ada nggak yang sudah menempelkan tulisan di rumah, saya mau umroh, saya mau haji tahun 2026? Ada nggak yang sudah nulis begitu? Ada tuh belakang 1, 2, 3. Yang lain belum ya? Mulai pulang dari sini Bapak Ibu, afirmasi itu harus ditulis. Ya. Jadi di tempat kita berias ya, Ibu sambil baca, ya Allah, saya mau segera dipanggil Tuhan itu. Karena apa Bapak Ibu? Ada 3 jenis panggilan. Panggilannya Allah ada berapa? 3. Yang pertama panggilan sholat. Yang kedua panggilan ke Baitullah. Yang ketiga panggilan ke SD. Ya, sebelum terjadi semuanya, ayo kita mulai saat ini. Saya tahu yang pakai jilbab hitam sudah bawa uang. Ada yang bawa 2 juta, ada yang bawa 1.500.000, ada yang 100.000 juga ada. Jilbabnya pink, senyum-senyum sandar di tiang. Ya, insya Allah semuanya bisa berangkat umroh. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, tidak saya panjang lebarkan karena ini bagiannya beliau Romo Kiai. Ini kalau saya ngenalin Samira Driver. Cara bayar itu ada berapa Bu? Cara bayar. Jadi kata orang mampu itu ada 3. Yang pertama, mampu membayar secara cash, tunai. Saya bayar tunai 35 juta, jilang. Ada yang cara bayar angsur. Oh, di belakang malah ada bisik-bisik, umroh kok ngutang Pak. Kalau nggak ngutang jenengan mau berangkat kapan? Ayo saya tanya sekarang, mau berangkatnya kapan Bu? Yang ketiga, bayar secara menabung. Inilah akad. Jenengan sudah berikrar. Kalau namanya tabungan untuk haji dan umroh, ya jojo utek loh. Niatnya sudah punya uang 2 juta, saya masukin tabungan ke bank. Ini saya mau berangkat umroh Pak. Gitu. Tiba-tiba anaknya butuh uang. Oh, senyum-senyum pasti yang begitu ya. Bener Pak, bener banget katanya. Dititil lah 500.000, besok diambil lagi, antek. Pak, wong yo butuh tenan, bayar wifi, bayar iuran ini itu. Ya, betul ya Pak, Bu? Betul Pak. Makanya biar tidak bisa dititili, apa itu bahasa? Diambil. Kalau itu kan ngambilnya sedikit-sedikit berarti nitili. Kalau besar berarti no. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau memang niatnya belum siap dananya cash, yang kedua bisa mengangsur. Nanti akan saya jelaskan caranya. Yang ketiga, kita bisa menabung. Menabungnya berapa Pak? Menabungnya bebas. Ya. Nanti kalau sudah cukup untuk beli koper, ya, koper dan perlengkapannya 1.500.000, ya. Nanti kalau sudah daftar, dikirim ke rumah kopernya. Kalau ibu qiyamul lail, sholat malam, dikasih di sisi kiri atau kanan ibu sholat, ya Allah ya Rob, kopernya sudah siap. Loh. Iya. Nanti Allah akan turunkan kemudahan apa enggak? Pasti. Pasti itu, ya. Makanya seperti itu. Nyicil dulu kopernya. Setelah koper, paspornya belum, ya Allah.
harganya paspor sama suntik meningitis 1.500.000 ya Allah. Insya Allah Allah akan memberi. Keajaiban Baitullah itu nyata. The miracle of Baitullah itu nyata. Kalau kita tidak pakai tindakan, cuma mimpi, cuma niat, tapi tidak ada akad, tidak ada tindakan nyata, sampai kapan? Pak, aku tak bar mantu, aku tak bar nyekolahke anakku sih. Engko yang wis sudah aku tak umroh. Ya kalau iya, kalau umur kita nyampe, ada yang di sini sudah berusia 80 tahun. Alhamdulillah, berarti baru 18 semua itu. 18 tahun ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak Ibu, umroh itu semudah senyuman. Kalau yang mau gratis, nanti urusannya sama Pak Nasir. Kalau mau bayar, sama teman-teman yang pakai jilbab fusia itu di belakang itu semua. Ya, jadi ayo kita mulai. Kalau kita sudah niat, sudah yakin, harus jalanin, harus ada action. Boleh nggak Pak? Yang pakai gamis hitam, aku bawa nih mau 50.000. Piye carane? Insya Allah Allah akan memahami kondisinya. Allah Maha tahu. Yang penting jenengan berniat dulu, ya, berniat dulu. Kita nanti sampaikan bagaimana caranya umroh di Samira Travel. Kenapa harus umroh? Karena kalau kita mau haji, ada yang sudah daftar haji? Tahun berapa Bu? Masih lama. 35. Berarti masih 10 tahun lagi. Ya. Masih bisa umroh 4 kali Bu. Ya. Kenapa kita harus berumroh dulu? Karena haji nunggunya lama. Kalau hari ini belum daftar, berarti masih nunggu lagi 26 tahun sampai 30 tahun. Kalau usia kita sudah 50 tahun, berarti usia masih ada umur enggak gitu. Jadi Bu, ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Kenapa harus umroh dulu? Umroh kan piknik. Loh, kok umroh kok piknik tuh? Umroh itu ngapain Bu? Coba Ibu, umroh itu ngapain? Rukun syarat umroh itu seperti apa? Ayo Bu. Umroh itu yang pertama niat, ya. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Ada gundul. Tahallul. Yang keempat tertib. Kelima ya, tertib. Jadi tawaf itu mengajarkan pada kita bahwa kita ini harus terus bergerak. Semuanya akan bergerak. Kita akan meninggalkan semua yang kita cintai. Istri yang cantik, suami yang ganteng akan kita tinggalin. Makanya kalau di daerah Madura itu ada jamaah-jamaah saya, kalau mau berangkat umroh itu diadani kayak kita baru lahir. Ya, betul ya. Karena apa Bapak Ibu? Ajal yang menjemput, tidak akan ada yang tahu. Jadi kalau di Madura dibeleh ke kebo, terus diadani baru berangkat. Karena ini ibadah haji dan umroh itu ibadah sakral. Bukan piknik Bu, bukan. Jadi kenapa umroh disebut haji kecil? Karena yang kita lakukan tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf mengajarkan kita bahwa kita harus bergerak. Berarti kalau kita bergerak berarti sudah. Kalau kita tidak bergerak berarti
mati. Jadi tawaf itu mengajarkan semuanya bergerak. Generasi ini nanti 100 tahun lagi pasti saya yakin sudah tidak ada. Yo kena. Ya Bu, 100 tahun lagi masih ada. Ini akan diterusin generasi kita. Makanya terus bergerak. Kain ikhram 2 lembar yang dipakai itu mengajarkan kita bahwa kita akan meninggalkan kesenangan-kesenangan di dunia. Harta kita tinggalin, istri yang cantik kita tinggalin. Makanya berangkatnya berdua Bu. Suami yang ganteng kita tinggal. Ibu-ibu mau berangkat bareng apa sendirian? Alhamdulillah. Jangan-jangan wis kowe kere ya Pak. Tak aku sih. Enggak boleh begitu ya. Bismillah, kita berangkatnya bareng-bareng. Kita akan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia itu. Zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Kita akan meninggalkan kesenangan dunia, dan insya Allah yang hadir di pendoponya Rumah Makan Jambul ini semuanya sepakat membangun kampung akhirat. Amin. Wis wayahe. Jenengan sudah membesarkan anak. Saya lihat ada banyak yang di sini anaknya sudah dibuatin rumah, dibeliin motor, dibeliin mobil. Sekarang saatnya Bapak Ibu membangun kampung Akhirat. Ya, jadi insya Allah ini ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini memotivasi Bapak Ibu yang ada di sini. Karena niatan itu kalau kita tidak lanjutkan dengan action, dengan kenyataan yang kita lakukan, itu hanya sebuah apa Bu namanya? Ilusi, hanya halusinasi. Insya Allah karena Bapak Ibu sudah sepakat semuanya berniat ya, sudah berniat ke Baitullah dengan cara terbaik dan berulang-ulang. Ada yang mau berangkat 2 bulan sekali? Angkat tangannya. 2 bulan sekali dipanggil Allah ke rumah Allah bisa ziarah makam Rasulullah, angkat tangannya. 2 bulan sekali, gratis Bu. Gak mau angkat tangan. Masa Allah tabarakallah. Gratis mau ya Bu? 2 bulan sekali? Kayak Pak Nasir? Alhamdulillah. Berarti sepakat semuanya. Saya pengen bisa berulang-ulang ke Baitullah dengan cara Allah, cara yang terbaik ya. Jadi tidak meninggalkan beban, tidak meninggalkan kesulitan. Insya Allah begitu. Baik Bapak Ibu ya, saya akan kenalin Samira Travel ya. Tapi mohon izin, angkat tangannya satu dulu Bu. Satu aja yang kanan. Ya. Ikuti saya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji mengikuti acara ini tidak main HP dan ngobrol. Amin. Bapak Ibu sudah berjanji. Hati-hati. Akan sudah berjanji. Jadi adalah buta. Baik. Ya, ini yang di belakang kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Samira Travel ya, ini berdirinya sudah 2014. Jadi bukan travel baru. Ya, ownernya namanya Haji Fauzi Wahyu Muntoro. Ada kesamaan enggak sama beliau? Mirip ya, tapi berbeda nasib. Beliau ownernya, saya bagian pengembangannya ya. Jadi berdirinya Samira Travel 2014, beliau asli putra daerah Karanganyar, bukan orang jauh Bapak Ibu ya. Jadi asli Karanganyar,
tepatnya di barat Waduk Lalong kalau sudah pernah lewat mau ke Wonogiri. Ya. Kenapa ada Samira Travel dengan tagline umroh dulu bayar belakangan? Karena di tahun 2018 di sini banyak yang kena tipu apa enggak? Kalau enggak ada berarti enggak ada yang daftar. Belum daftar. Alhamdulillah diselamatkan. Ya, berarti diselamatkan. Jadi kenapa kita umroh dulu bayar belakangan? Karena saat itu banyak travel ya sudah bayar lunas, tiba-tiba ya travel hilang, kantornya tutup, duitnya jenengan, banyak jamaah itu dibawa lari. Makanya kita balik mindsetnya, bayar 10 juta berangkat dulu, setelah pulang boleh dilunasi, boleh diangsur. Enak apa enak, Bu? Enak. Wah, yang di belakang kan rontak. Karena terjadi sesuatu hal yang memang tidak kondusif saat itu, makanya Ustadz Fauzi Wahyukuntoro membuat tagline yang pertama kali di Indonesia, umroh dulu bayar belakangan. Dulu banyak travel umroh yang di luaran ngajari kok nggak bener, ngajari kok maksain. Karena Bapak Ibu, kalau ibadah itu nggak Allahumma paksain, kita sudah naruh nih jam beker, HP-nya 5, semuanya pakai alarm. Qiyamul Lail itu kalau memang kita nggak betul-betul sudah memahami, ini pasti dimatiin satu-satu. Baik berisik kayak Pak Teni, dies. Makanya doanya Allahumma paksain. Bagaimana caranya sampai ke Baitullah? Pakai umroh dulu, bayar belakangan. Kita lanjut. Nah, legalitasnya insya Allah aman. Kemenag, Dewan Syariah Nasional, MUI, ya semuanya aman. Kalau Bapak Ibu mau berangkat ibadah haji dan umroh, tanya dulu izinnya, Bu. Izinnya nomor berapa? Kantornya di mana? Ya, tiba-tiba dari sudah kita nabung lama, tiba-tiba kantornya hilang, orangnya menghilang. Jangan sampai terjadi. Terjadinya nanti gegana tadi. Jadi kalau sudah uangnya dibawa lari, kita tinggal gelisah galau merana. Itu akan terjadi. Biar tidak terjadi harus ditanya izinnya dulu. Izinnya, hari tanggalnya terbang, hotelnya mana, visanya bagaimana, ditanya, Bu. Pesawatnya apa? Itu hak jamaah. Ya, jangan mau, Pak, ini murah, Pak. Nanti di sana jangan mau. Semuanya harus, apalagi regulasi pemerintah saat ini. Saya apresiasi terbaik untuk Presiden Prabowo Subianto. Visa tidak akan keluar jika tidak ada booking hotel, tidak ada tiket pesawat yang keluar. Jadi semuanya harus dibayarin dulu, selesaiin. Karena apa? Banyak jamaah terlantar karena di sananya belum dibayar, Bu. Gitu, ya. Kita lanjut. Izin-izinnya, legalitas Kemenkumham aman semuanya, ya. Alhamdulillah Samira Travel, ya. Samira Travel ini mendapatkan rekor muri yang keempat ini. Jadi pertama kali masa pandemi 2019, apa doa ibu waktu itu? Saya pengen tanya, Bu. Jenengan pas Covid itu doanya apa, Bu? Dipanjangkan umurnya, jangan panggil saya dulu gitu ya. Karena setiap hari kita dengarnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Sampun kapundhut wangsul dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Panjenenganipun Bapak Ibu. Jadi membuat kita khawatir. Ya. Samira Travel saat itu, ya. Teman-teman travel yang lain masih bubuk cantik, bubuk manis, kita memberangkatkan dengan protokol.
kita patuhi, pakai masker Bu, di swab, jarak tawaf itu Masya Allah 2 meter Bu, nggak ada yang lain, jamaah cuma jamaah Samirah, satu pesawat. Maka dari itu setelah itu baru pemerintah memberangkatkan hajinya yang pertama setelah Covid karena kita membuka pintu di Madinah. Kok nggak ada tepuk tangannya ya? Kita buka Bu, makanya kita mendapatkan rekor muri. Ya. Kita lihat. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam Indonesia. Setelah hampir 2 tahun pandemi ini menutup keberangkatan umroh di seluruh dunia dan Indonesia, hari ini alhamdulillah hari yang ditunggu-tunggu karena jamaah perdana terbang ke Saudi Arabia dari Samirah Travel sebanyak 419 jamaah, satu pesawat charter full. Ya, hari ini menjadi duta-duta jamaah Indonesia yang harapannya dengan keberhasilan keberangkatan hari ini berdampak kepada bertambah baiknya perkembangan umroh, keberangkatan umroh untuk ke Saudi berikutnya. Dan juga hari ini adalah sebuah pintu gerbang ke dibukanya haji tahun depan untuk Indonesia. Maka ini adalah saat-saat yang menentukan. Yang pertama adalah perdana dari Soekarno-Hatta, ya. Kemudian yang kedua adalah perdana juga pesawat yang landing di Madinah, direct dari Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Terima kasih juga kepada pemangku kebijakan yang hari ini sudah banyak membantu kita terlaksananya keberangkatan perdana 419 jamaah ini. Oke, baik, kita lanjut. Ya. Jadi Samirah Travel menorehkan sejarah baru bahwa pertravelan di Indonesia. Kita berangkatin charter. Kalau di Samirah Travel ini jamaah satu pesawat itu jamaah Samirah semua. Rasanya umroh itu kayak haji karena kita charter pesawat. Dan alhamdulillah lagi Samirah Travel ini memberangkatkan semuanya langsung. Surabaya langsung Madinah, Surabaya Jeddah, Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah. Tidak ada transit-transit, tidak ada mampir-mampir. Siapkan fisiknya 10-12 jam kita di atas pesawat. Jadi alhamdulillah semua jamaah senang. Semua jamaah bahagia karena apa? Tidak mampir. Kita ini mau melaksanakan ibadah umroh, bukan mau piknik, ya. Jadi seperti itu. Ya, kita lanjut. Ini kebahagiaan dari semua jamaah setelah melaksanakan tawaf, ya. Kita sholat di belakang Makom Ibrahim, ya. Sholat 2 rakaat, minum air zam-zam. Setelah itu kita melaksanakan sa'i, ya. Jadi tawaf tadi mengajarkan pada kita bahwa yang kita bawa itu nanti kain yang tidak berjahit. Ada kantongnya enggak, Bu? Ada tulisannya presiden, ada tulisannya petani. Enggak. Sama ya kayak kain kafan. Ya. Mengajarkan kita meninggalkan kemewahan dunia. Kita kembali pulang, ya, sesuai jadwalnya masing-masing. Ibu pengen duluan apa nanti? Nanti. Ya, kita lanjut. Jadi kita diajarkan meninggalkan, karena ibadah haji dan umroh itu meninggalkan bukan untuk orang-orang yang sudah ahli ibadah, justru karena kita ini mengakui bahwa kita ini pendosa, kita ini setiap hari melakukan dosa. Ayolah saatnya kita bertobat, tobatan nasuha.
kita nangis di sana, ya. Kita nyium hajar aswad, kita berdoa di pintu multazam, kita berdoa di dalam melaksanakan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail, kita berdoa di bawah bidak talang mas itu. Insya Allah tidak ada doa yang tertolak. Boleh nggak Pak mau minta kaya? Boleh. Boleh nggak minta jodoh? Seperti kata Mbah Yai tadi. Kalau bapak-bapak memang harus didampingi Bu, ya. Insya Allah semuanya akan kita lakukan. Foto-foto ini ya menjadi bukti, bukan niatan ria. Karena tadi yang pertama niatin, yang kedua yakinin, yang ketiga jalanin, yang keempat ceritain. Kita cerita ini bukan untuk riak, bukan untuk sombong, tapi niatan kita mengajak untuk segera ke Baitullah. Kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad Rasulullah. Butuh banget. Kalau kita butuh, lebih baiknya, lebih afdolnya kalau kita bisa berziarah ke makamnya Rasulullah. Karena di Nabawi itu ada namanya Raudhah, taman surga. Gitu ya. Jadi ayo kita mulai nih taubatan nasuha. Insya Allah yang ada di sini nanti segera bisa foto di depan Ka'bah. Amin. Ya kita lanjut. Ini kita di Madinah, di Nabawi. Ya, insya Allah semuanya akan kita layani. Ada satu mutawid pembimbing, ada 2 tour leader di setiap bisnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang nanti melaksanakan ibadah umroh, berangkat ibadah umroh, nanti akan didampingi oleh tour leader kita yang terbaik. Gak usah khawatir. Kita lanjut. Ya, nah ini umroh dulu, bayar belakangan. Syaratnya apa Bu? Fotokopi KTP, fotokopi KK. Yang luar biasanya di sini apa Bapak Ibu? Tanpa jaminan. Catat. Tanpa jaminan. Bapak Ibu mau pinjam 2 juta ke koperasi, pakai jaminan nggak Bu? Di sini lewat lembaga keuangan syariah yang ditunjuk dan bekerja sama dengan Samira Travel, Bapak Ibu yang mau berangkat dalam 1 KK dibiayai maksimal 100 juta tanpa jaminan. Enak apa enak banget? Enak banget. Apalagi nggak bayar. Jadi Bapak Ibu ya, yang pertama tanpa jaminan. Syaratnya gampang. Ya, kita lanjut. Nih. Syaratnya tidak pakai jaminan, tidak ada denda, ya. Tidak pakai denda, tapi jangan nelat-nelat. Terus tidak ada penalti jika Bapak Ibu pulang dari sana sebelum 1 bulan, tidak ada tambahan apapun. Jika meninggal dunia lunas, mau Bu? Gak mau ya? Mau bayar saja Pak. Berarti pengennya berulang-ulang ya. Ya. Terus yang paling bagus ya, semua ini ya, Bapak Ibu yang bayar cash, yang bayar angsur, itu di bis itu tidak dibedakan Bu. Yang bayar angsuran di belakang, nggak begitu juga. Ya. Jadi semuanya sama karena lembaga keuangan syariah ini sudah melunasi ke Samira Travel.
jamaahnya Samira tahunnya sudah lunas semua. Tinggal urusannya Bapak Ibu yang mengangsur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu urusannya dengan lembaga keuangan syariah. Ya, jadi semuanya sudah diberesin ke Samira Travel, begitu. Jadi insya Allah pelayanan prima, pelayanan terbaik akan kita lakukan, ya, akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita lanjut. Pelayanan Samira Travel, ya, dengan koper yang sudah, maaf deh, fiber Bu, kopernya keren. Ada 2, di dalamnya masih ada kardus. Karena apa? Banyak jamaah pulang dari sana itu bagasinya beranak pinak, bercucu, berbuyut, bercicit, sakpol-pol, wareng barang gitu. Biasanya itu ada 8 koli, ada 7 gitu. Dan alhamdulillahnya di Samira Travel ini Bapak Ibu tidak ada biaya tambahan bagasi. Mana tepuk tangannya? Yang lain ya, ada batasan. Di Samira Travel free bagasi, free kereta cepat. Jadi pulang dari Madinah ke Jeddah, ya, yang biasa kita tempuh 7 jam, cukup 1 jam 45 menit. Free kereta cepat. Apa namanya Bu? Bus apa? Bus. Ya. Di Samira Travel ada bonus free kereta cepat. Dan lagi Bu, ada tambahan lagi. Yang mau berangkat bulan Februari nyenggol Ramadan, catat Bu, ada uang saku 100 real bersama Mbah Kiai Mustofa Ahmad, bareng-bareng. Kenapa nyenggol Ramadan? Kita nanti akan menikmati sholat tarawih itu 2 malam Bu. Ya, sholat tarawih di Masjidil Haram ada yang pengen? Di Masjid Nabawi ada yang pengen? Kan ceritanya lama Bu sholatnya. Mau? Mau apa mau banget? Bangetnya seberapa? Tepuk tangan dulu. Jadi kopernya keren, Bapak Ibu nggak usah jahitin baju lagi, sudah tinggal ukurannya saja. Sampaikan ke teman-teman, saya ukurannya double L3. Seberapa? Tinggal nyebutin ukurannya. Alhamdulillah ini yang datang ini semuanya langsing, nggak ada yang gendut. Berarti suka puasa ini. Ya. Insya Allah 1 bis, 2 tour leader dan 1 mutawif. Perjalanan langsung, tidak ada yang transit. Kita tidak mampir ke Aceh, kita tidak mampir ke Malaysia, kita tidak mampir ke Cina. Ya, kita langsung, gitu ya. Dan dengan pesawat-pesawat terbaik, ada Saudi Airlines, ada Etihad, ada Turki Airlines, ada Garuda, ada Lion Premium, ada Batik Air dengan pesawat-pesawat terbaik dan terbaru. Ya, kalau dulu orang mau melaksanakan haji seperti yang disampaikan Mbah Kiai tadi, 1 bulan di perjalanan berangkat naik kapal laut, 1 bulan di sana, 1 bulan pulangnya, 3 bulan baru nyampe rumah. Sekarang ini Bapak Ibu tinggal pilih, ada paket 9 hari, ada paket 12 hari, ada paket 16 hari. Ada paket Ramadan, ya. Ada yang paket hemat 35 jutaan sampai 45 jutaan. Kalau yang VIP, ya, VVIP itu kita keluar dari kamar
masuk lift langsung pelataran masjid. Ya, jadi ada yang berjarak 500 sampai 700 meter. Jadi semuanya transparan, di brosur itu fit real. Semuanya kita bisa lihat. Sekarang ini dunia dalam genggaman Bapak Ibu. Hotel yang kita terterakan, tertulis di brosur itu bisa Bapak Ibu browsing. Jaraknya berapa? Ini Samira Travel bohong apa enggak? Dilihat di situ. Jarak tempuhnya berapa menit? Pakai bis apa enggak? Alhamdulillah Samira Travel ini walaupun paket hemat tidak naik bis. Karena Bapak Ibu kalau naik bis itu 5 waktunya enggak kepegang. Enggak kepegang. Pasti telat-telat. Kalau enggak telat, Bapak Ibu harus di masjid terus, enggak pulang ke hotel. Apa enggak lapar? Lapar. Haus. Capek, ya. Kita lanjut. Ya, nanti untuk ibu-ibunya sudah ada gamis. Mana nih contohnya badai? Ayo Pak, siapa nih Mbak? Ada. Tolong dibuka dulu Mbak. Ada kain ihram, ada baju batik, gamis ya. Untuk wanita ada gamis. Nah itu coba dibuka. Buka ya, batik. Kemeja laki-laki ya, kemeja. Coba ditunjukin, keren apa keren warnanya. Nah ini batiknya ini ya, Samira Travel nih batiknya. Keren apa keren Pak? Ada yang mau ambil koper sekarang? Langsung saya kasih ini koper. Ya, jadi ada 2 kain ihram, ada 1 kain ihram, satu pasang. Ada baju batik, ada sal, ya, ada sal, ada ID card, receiver. Ini jika memungkinkan, karena semua sudah hafal doa untuk melaksanakan umroh? Belum. Nanti di Samira Travel ada receiver, ya. Sekarang sudah nggak pakai kabel, alhamdulillah sekarang pakai Bluetooth, ya. Jadi Bapak Ibu jarak 500 meter masih kedengar. Kita pakai receiver itu. Jadi nanti yang mohon maaf yang sudah sepuh-sepuh yang tidak bisa menghafal doa nanti tinggal menirukan saja. Tinggal menirukan mutawib, pembimbing ibadahnya. Pembimbing ibadahnya nanti akan memberikan jeda. Labbaik Allahumma labbaik. Jamaahnya ikut. Baru diterusin gitu. Ini. Jadi ada sal ya, salnya ada batik. Untuk ibu-ibunya ada jilbabnya 2, jilbab putih dan toska. Ya, kita lanjut. Ini ada tas sampai tas sandal ya, peragain Mbak. Nah, ini tas, ada tas selempang, tas gendong bisa, diselempang bisa. Ini ada sandal. Karena kita masuk di pintu ya, di pintu masjid, kita nanti keluarnya belum tentu di situ Bu. Kalau ditaruh di situ, Ibu setiap ke masjid hilang sandalnya. Makanya Samira Travel sampai tempat sandal dipikirin. Ini tempatnya seperti ini. Nanti tinggal ngasih di deket tiang-tiang ini atau di deket ini. Ini kan nggak kotor, nanti sandalnya masuk sini. Sampai kantong sandal dipikirin. Di dalamnya masih ada kardus. Nanti yang beranak pinak, bercucuk berbareng tadi. Kalau mau belanja di sana, ini mau lebaran, ada nggak yang jualan baju? Di sana ada baju-baju gamisnya murah Bu, 50 ribuan, abaya. Dijual di sini 100 ribu. Mau Bu? Untungnya banyak banget ya. Ada yang jamaah seperti itu, makanya kita semuanya kita sedia ya. Jadi di sini ya semuanya sudah dilengkapin semua ya. Ada koper bagasi, ada koper cabin. Bapak Ibu, luar biasanya lagi apa? Luar biasanya lagi Bapak Ibu nggak usah narik-narik kopernya ini.
Begitu kita di bandara, kita masuk bandara, ibu-ibu diajak dibagi paspornya, dibagi visanya, ya, dibagi neteknya, ya, langsung masuk ke pesawat, boarding, kita boarding, nggak usah narik-narik koper. Kopernya nanti sudah nyampe di depan pintu kamar masing-masing jamaah. Ini pelayanan Samira Travel seperti itu. Ibu bapak mau ibadah di sana, nggak usah capek-capek. Koper pundi, nggak usah. Kita sudah ada bagian handlingnya. Jadi nggak usah narik-narik koper. Cukup fokus ibadahnya. Nggak usah terganggu dengan koper. Barang bawaan insya Allah aman. Termasuk bapak ibu yang menggunakan fasilitas kursi roda ataupun harus cuci darah, di Samira Travel dilayani dengan baik. Tapi saya yakin yang hadir di sini semuanya sehat lahir batin. Ya. Jadi kita lanjut, ya. Ini tadi ya syaratnya mudah, fotokopi KTP. Yang kedua tanpa jaminan, 1 kakak bisa 100 juta bu. DP-nya ringan, 10 juta kali 4, 40 juta bisa berempat berangkat. Terus angsurannya terjangkau, kurang lebih 1 jutaan setiap bulan. Kayak kita kredit motor NMAX. Ya. Kalau kita kredit NMAX kok nggak ada yang ribut, tapi begitu kita mau berangkat umroh kok ribut. Umroh kok ngangsur. Nah, ini. Maka dari itu saya berdiri di sini memberikan gambaran solusi kemudahan itu. Karena apa? Dewan Syariah Nasional MUI, OJK, ya, LPS semuanya memperbolehkan. Karena ini akadnya apa Bapak Ibu? Akadnya ijarah multi jasa. Jadi Bapak Ibu tidak pinjam uang, tapi Amitra Syariah membelikan paket umroh untuk Bapak Ibu ke Samira Travel. Begitu, bukan pinjam uang. Kalau ada pinjam uang berarti ada indikasi ribanya. Ini ijarah multi jasa. Contohnya ijarah multi jasa. Saya punya HP saya harganya 2 juta. Ibunya ini pengen HP saya. Tapi Pak, uang saya cuma 500.000. Oke baik, nggak apa-apa. Ini HP siap digunakan Ibu. Nanti yang 1.500.000 dibayarnya secara angsur. Saya bayarnya 3 kali. Boleh apa boleh? Boleh. Kan nggak pinjam uang Bu. Ini makanya akad jual beli dan ini ijarah multi jasa. Dewan Syariah Nasional, OJK semuanya memperbolehkan, tidak ada masalah, ya. Akadnya jual beli, ijarah multi jasa. Kita lanjut, ya. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, Pak insya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung acara, Bapak Ibu, ya, mau saya ajak untuk berdoa dan bertalbiyah, ya. Siap? Siap. Insya Allah kita akan angkat tangan kita ajukan surat cinta, kita ajukan proposal ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa Bapak Ibu? Biar kita segera dipanggil dan dimampukan. Karena kalau Allah tidak memanggil kita sampai ke Baitullah, ternyata Allah sudah memanggil kita ke rahmatullah. Amatlah disayangkan. Karena apa? Rukun Islam yang kelima apa Bu? Haji dan umroh wajibnya berapa kali dalam seumur hidup? 1 kali. Bedanya haji dan umroh apa Bu? Kalau haji harus dilakukan di bulan haji. Kalau umroh boleh sewaktu-waktu. Bedanya haji dan umroh itu hanya wukuf.
kalau umroh nggak pakai wukuf. Tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nggak boleh dibolak-balik, Bu. Jadi kalau sudah tawaf, ya kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Terus setelah itu kita sa'i. Sa'i berasal dari kata sa'i, artinya usaha. Ojo meneng-meneng baik. Ya wis lah, wis pasrah. Kayaknya saya nggak bisa haji, saya nggak bisa umroh. Ini namanya pasrah, Bu. Kita harus usaha, sa'i, usaha. Waktu itu, ya, Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam kehausan, kehabisan susu, ya, berlari-lari dari Sofa Marwah. Keluarnya air dari mana, Bu? Kaki tumit Nabi Ismail alaihissalam. Berarti orang hidup harus usaha, harus ikhtiar. Setelah itu keluarnya air apa, Bu? Tahu artinya Zam-Zam? Kumpul, tepuk tangan untuk ibu ini. Kumpul. Zam-Zam itu kumpul, makanya sudah 4000 tahun yang lalu Zam-Zamnya masih mengalir. Saya doakan rezekinya mengalirnya seperti air Zam-Zam. Amin. Semua bisa ke Baitullah bersama orang-orang tercinta. Amin. Ayo, Bu, kita berdiri. Ayo, mohon izin semuanya berdiri. Di flyernya ini Ka'bahnya, ya, Ka'bahnya. Emak nabung 5 tahunan baru dapat 5 juta. Biar cukup 20 juta mesti nabung 15 tahun lagi. Masih ada umur ya. Perasaan baru kemarin aja Saud sekeluarga naik haji, udah mau haji aja, enak bener ya. Kali ini gue umrohnya bareng dibayarin lo. Gue udah nyiapin baju-baju muslim rancangan Kang Gunawan. Ya boleh aja pergi sama artis, tapi kan niatnya mesti ketemu karena Allah. Emang pergi sama artis deh. Udah ambilnya cepat aja, yang penting hajinya sah. Sebentar saya tanya Pak. Ya enggak, kalau nggak pakai arbain, haji tetap syah kan Pak? Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung lidah. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita bisa lihat Ka'bah. Malu sama diri kamu sendiri, malu sama Tuhan. Raga emak mungkin nggak mampu menyeberangi lautan yang begitu luas, tapi emak yakin Allah pasti tahu. Hati Pak udah lama ada di situ, udah lama ada di situ. Pak, kita ke makamnya Pulau aja.
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami yang sedang berkumpul di tempat yang tak insya Allah barokah ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa pasangan hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak-anak hamba ya Allah. Hingga saat ini ya Allah, kami sering dan berulang-ulang melakukan dosa ya Allah, melakukan kesalahan ya Allah, yang terkadang memang kami sengaja ya Allah. Kami sengaja melakukan ya Allah, ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah ya Allah. Jika hari ini kita berkumpul di sini ya Allah, Engkau memanggil hamba beserta orang-orang yang kami cintai ya Allah. Pantaskan hamba menjadi tamu-Mu ya Allah. Mampukan hamba menjadi tamu-Mu ya Allah, dengan cara yang terbaik dan berulang-ulang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tidak ada daya upaya selain pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba yakin ya Allah, Engkau mendengar doa-doa hamba ya Allah yang berada di ruangan ini ya Allah. Panggil hamba ya Allah dengan cara yang terbaik ya Allah, dan berulang-ulang ya Allah, hingga kami bersimpuh di depan bait-Mu yang mulia ya Allah, mendengarkan doa-doa hamba ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami yang tidak berdaya dan tidak punya upaya apa-apa ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkati hamba, mudahkan semua urusan-urusan hamba ya Allah. Mudahkan cita-cita anak-anak hamba ya Allah. Mudahkan semua urusan yang melilit setiap hari. Ya Allah, sungguh berat ya Allah menghadapi cobaan ujian yang Kau berikan ya Allah. Ringankan kaki hamba ke majelis, ringankan kaki hamba ke tempat-tempat ibadah, ke tempat ibadah suci ya Allah. Ya Allah ya Rabb, panggil hamba ya Allah, panggil hamba ya Allah dengan cara yang terbaik ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa hamba ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna wa asbahna wa al-ladina min qablina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya muqallibal qulub sabit qalbi. Ya Allah ya Allah bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah, jangan duduk dulu, kita bertalbiyah dulu. Insya Allah kita ajukan proposal, angkat tangannya, tirukan saya ya.
Sudah Pak. Tirukan saya. Insya Allah kita ajukan proposal, kita ajukan surat cinta. Pak, insya Allah di tempat yang mulia ini dan barokah ini semuanya akan segera bisa ke Baitullah, dipanggil Allah ke Baitullah dengan cara yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, turunkan tangannya. Saya akan bertanya. Yang siap mau berangkat umroh, katakan saya dan angkat tangannya. Yang mau berangkat di bulan Februari, saya ajak maju ke depan. Ayo bismillah. Ini nggak pakai bayar Bu. Ayo Bu. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak beranjak dari tempat jenengan? Ayo Bu, ambil langkah. Jangan takut. Tidak harus sekarang, tidak harus hari ini. Semuanya ayo kita beranikan diri. Ajukan proposal, ajukan surat cinta. Ayo Bu, bergerak dari jenengan. Ayo ambil langkah. Ini proposal kita, surat cinta kita ke Allah. Proposal kita ke Allah. Ayo ambil sekarang, ambil sekarang. Maju ke depan. Beranikan diri. Ayo Bu, ini disaksikan malaikat-malaikatnya Allah. Kalau jenengan gak beranjak, bagaimana jenengan berani? Ayo ambil keputusan. Maju ke depan, ya. Maju ke depan, ambil formulirnya, isi, ya. Silahkan diisi. Ada yang bawa 50.000, ada yang bawa 20.000, ada yang bawa 100.000, ada yang bawa 1 juta. Tempelin di formulir, kita beranikan diri. Ayo Bu, maju ke depan Bu. Ambil formulirnya. Ayo Pak, ayo Pak. Semuanya, ayo Pak. Beranikan diri. Ayo beranikan diri. Gak harus sekarang bayarnya. Ayo kita. Semua mukjizat itu, keajaiban itu, kalau nanti Bapak Ibu berani ambil. Setelah itu kita lihat keajaiban-keajaiban yang akan terjadi. Setelah Bapak Ibu nempelin uang di formulir, kita lihat apa yang akan terjadi. Allah akan mampukan kita. Allah akan mudahkan kita. Ayo Bu, ambil formulirnya. Ya, uangnya ditempelin di formulirnya ya. Nanti silahkan isi. Ayo Pak, silahkan ambil Pak. Langsung diambil Pak. Meja. Ayo Bu, ke depan dulu Bu, ke depan dulu. Ayo semuanya ke depan dulu. Ayo silakan ke depan dulu. Ambil langkah, beranjak dari tempat duduk. Bapak Ibu maju ke depan semuanya. Ayo Bu, maju Bu. Maju.
agak mundur, mohon maaf, agak mundur biar cukup. Ayo Bu, ambil formulirnya ya. Nanti setelah ini tempelin uangnya, isi datanya, insya Allah akan terjadi keajaiban itu. Ayo Bu, ayo silahkan Pak, gabung sana Pak. Ayo Bu, Misinya nanti aja kita foto dulu. Insya Allah kita berfoto di rumah makan Jambul ini, di pendopo ini. Setelahnya itu kita, insya Allah kita fotonya di depan Ka'bah. Ayo Bu, ayo. Mbak. Ayo, di belakang. Mejone tak inggir. Mejone salah dinggirke Mbak Anti. Angkat formulirnya, kalau sudah ada uangnya ditempelin, ya ditempelin. Boleh 20.000, boleh 50.000. Setelah itu rasakan keajaibannya. Ayo Bu. Semua. Karena Allah tidak akan memberikan kemudahan itu kalau kita tidak ambil langkah kita, tidak ada keberanian kita. Ayo Bu, ayo silahkan gabung sana Bu. Ya. Ayo Bu, angkat formulirnya Bu. Ya di sini semuanya. Yang sudah bawa uang boleh ditempelin ya, boleh ditempel di situ. Mau 20.000, mau 50.000, uang Ibu tidak akan hilang. Ini proposal, ini pengajuan surat cinta ke Allah. Semua teman-teman ini hanya membantu Bapak Ibu ya, tidak mau ambil uangnya. Ayo Pak, saya Pak. Ayo. Maju sana. Ya, itu masih program. Ya. Silakan maju. Ayo gabung. Ayo Pak, silakan berdiri. Ya, sana Bu. Biar kelihatan Bu. Insya Allah saya doakan setelah ini kita fotonya di depan Ka'bah. Ayo Bu, sini Bu. Ya, maju lagi. Ya. Ayo. Ayo Pak, maju sini Pak. Ayo Pak. Mbah Yai, monggo gabung. Ya. Bisa kelihatan tangannya begini Bu, sambil bawa uangnya tangannya gini, boleh kanan, boleh kiri. Ini 3 masjid yang akan kita kunjungi insya Allah di Masjidil Haram, Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jika nanti sudah aman, ya. Bu. Ayo. 1, 2. Ayo Pak, semuanya. Muat Mbak, bisa. Ayo. 1, 2, 3. Senyum. Nggak boleh merengut. Senyum. Ayo Mbak, udah. Ayo. Salam 5 pesawat, Samira Travel. Dada. Oke. Sekarang ada yel-yelnya Bapak Ibu ya. Diingat-ingat nanti sampai Mekah Madinah pulang lagi, jangan lupa. Kalau saya bilang siapa kita? Jamaah Umroh Samira. Jamaah Umroh Samira. Di mana kita? Gemolong. Salam MBS, mulia, bahagia, sejahtera. Salam MBS, mulia, bahagia, sejahtera. Inspirasi umrohku. Labbaik, Allahu Akbar. Labbaik, Allahu Akbar. Labbaik, Allahu Akbar. Happy umroh, tangannya dada. Oke, siap? Hafal? Oke. Ayo hitungin Pak. Ayo. Video. Ayo. Siapa kita? Ulangi. Jamaah umroh Samira.
di mana kita bermono. Ya. Salam MBS, mulia, bahagia, sejahtera. Inspirasi umrohku, labbaik, labbaik, Allahu Akbar, labbaik, labbaik, Allahu Akbar, labbaik, labbaik, Allahu Akbar. Happy umroh. Ya. Ayo Pak, nggak boleh pulang, ini harus jadi. 1, 2, 3, mulai. Siapa kita? Di mana kita? Salam MBS. Inspirasi umrohku. Happy umroh. Terima kasih. Silakan diisi, menemui pengundangnya masing-masing. Setelah itu silakan menikmati makan siang. Saya Jadmingo Muhammad Nasir, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah buat mentor kita Bapak Muhammad Nasir. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Marilah pengajian karimah kami Rindu Mekah Madinah pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Wati Fika sebagai pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya jamaah, formulir dipun isi, pulpen nyuwun panitia mengke diaturke ingkang ngundang panjenengan. Monggo dipun isi. Sedaya jamaah ampun supe mengke pejokan formulir ditulisi asmane ingkang ngundang sampeyan. Misalnya mriki Pak Wahyudi tulisé Wahyudi. Pulpen gentosan kalau ini Bapak Ibu, sebelum makan jangan pulang dulu deh. Harus makan dulu. Posisi kita harus kenyang setelah sampai rumah.
Mbak, mungkin siapa? Dia kan bisa sambil makan. Minggu waktu juga mensadar. Pembawa staples. Cuci tangan dia. Kok cuci tangan sih kan kalau itu. Iki kene Mbak, kene ada iki. Sama Mbak. Ini malah bisa dulu bupati ini nggak apa-apa. Serangga. Tak anak kita serangga orang mau. Kita beda, beda RT. Tapi nomornya bukan ini. Kita sebenarnya nama jenengan awal. Jadi apa? Yang kemarin dia. Yang kami minggu lagi itu dua orang kan kita sama agendanya. Jadi Mbak Anti yang bilang, apa temennya Mbak Anti kan minggu lagi kita sama. Sampai sama itu sama. Oke. Ini nggak apa-apa. Di sini jam 2 ya sih. Jam 2 mulai acara lalu di sambutan kok dan apa? Apa akhir kok? Biasanya kan ada tamu. Enggak, maksudnya biar berdua. Jadi kan kamu kan begini aja juga. Suka biasa berarti terus sampai 15 menit berarti namanya ini kita tak awalnya jam 1. Oh, diajukan ya. Nanti aku tak jok dulu kan aku misalkan boleh jam 1 lagi aku tak nyale rada isi. Aku gendor pamit tapi tak konfirmasi Bu RT dulu. Terus kirane ya misalnya ya Mbak aku jam bar acara itu ngono kan bisa aku sampean. Kita kan bisa di belakang, bisa di depan. Berarti kita tak kayak
anu mandek seni. Kalau itu kan dipenuhi ya. Berapa biasanya kan sekalian pas saat pertemuan nabung kan jelas. Apa tak ada nama? Nanti tak antar kita ke rumah ya. Aku punya dong. Sama yang ini juga. Oh iya nanti tak foto di kopi banyak kan. Ternyata ini. Salah tak catatkan sama. Nanti kita kan ada namanya itu zaman aja berarti spesial anu usah pakai Bismillah. Tes, Bapak Ibu yang belum makan bisa konfirmasi ke yang punya atau yang pakai jilbab merah nih. Yang belum makan atau yang puasa bisa konfirmasi ke yang pakai jilbab merah. Yang puasa bisa konfirmasi, nanti bisa dibungkus untuk buka nanti. Yang belum dapat minum bisa ngambil minum atau bisa minta yang pakai kudung fuchsia. Jadi diharapkan pulang dari sini semuanya dalam keadaan kenyang, nggih, Bapak Ibu. Aku kan bos, aku jadi trauma. Padahal pas anakku sih 25 tahun yang lalu, tapi aku senang terakhir ya terus orang nggak gampang loh. Nah ini nyopot terakhir harusnya kan ini tuh tapi ini bayang si nyopot istri ngantek sak jam ya Allah sak jam punjulin Bapak Ibu yang sudah selesai makan bisa sholat zuhur di musola atau bisa langsung pulang. Saya doakan mudah-mudahan dalam perjalanan pulang nanti selamat sampai rumah dan lanjut nanti malam bermimpi ke Baitullah.
sini ombaknya enggak. Yang benar enggak? Yang benar. Gimana? Kita dia nuklein ini langsung lagi kita dibuat orang berkelak berkelak kan ya. Jadi orang tahunan ini terus terus semuanya komplit. Banyak impact yang belum bikin gini kayak forever lah. Apa kan penasaran multi level marketing.
Yang merasa leader, yang merasa pakai kodong usia, silakan merapat. Segera kita foto bersama dulu.